lagi nih ngobrol kita sama anak-anak yang luar biasa dari Ungaran. From Ungaran with love, ya kan? Untuk Indonesia tercinta. Jadi ada Alvan Nurillah Al-Kafi, siswa SDN Gedang Anak 03 Ungaran, Aji Dharma Reksa Swastika Gunadi dari SDN Gedang Anak 02 Ungaran, Muhammad Satria Rajendra Wardana, sekolahnya di SDN Sidomulyo 03 Ungaran, Kaila Sakifa Ataya dari SDN Sidomulyo 03 Ungaran, Aulia Amarta Oktaza dari SD Haja Isriati Munadi Ungaran, dan Noval Jafif Marvelius dari SDN Cadirejo 01 Ungaran. Oke, sekarang Mas Dodi mau nanya nih, ini mau susah-susah belajar coding, ya kan? Belajar ini itu, bikin karya, itu masih sempat main nggak? Sekolah, les ini, les robotik, les di sanggar gitu. Masih bisa main? Masih sih. Banyak pas kapan? Selesai pekerjaan. Oke. Selesai semua. Selesai semua itu. Iya. Belajarnya selesai. Jadi awalnya itu bisa pikiran ikut di sanggar itu awalnya dari diri kalian, aku mau belajar ini itu atau bagaimana tuh awalnya? Boleh cerita masing-masing. Kenapa pingin ikut belajar coding di sanggar gitu pas awal? Biar kita dapat pengalaman baru. Oke, biar ada pengalaman baru. Terus? Bisa menambah teman. Bisa nambah teman. Oke. Nah, aku lihat nih, memang kalau sekarang kan banyak dimudahkan ya dengan teknologi kan, jadi kita bisa belajar apapun gitu kan. Ya, alhamdulillah kalian bisa mendalami ilmu-ilmu itu di sanggar ya untuk mengembangkan itu. Oke. Nah, ini kita ke pendengar dulu ya. Ada yang Pak Andili, ini nyimak perbincangan sama anak-anak hebat. Selamat ya, tetap semangat katanya. Ya, makasih. Pak Andili, terima kasih ya. Ini kita butuhkan nih. Jadi anak-anak kita ini butuh kita support. Nah, masing-masing pasti punya kayak semacam moto hidup ya untuk memberikan semangat gitu kan. Itu kalau dari moto itu nanti dalam perjalanan itu memberi semangat gitu loh. Jadi ketika dalam perjalanan belajar ini tuh ada kesulitan tapi gak patah semangat gitu. Mas Alvan dulu, moto hidupmu apa? Semangat hidup, prinsip hidup, moto hidup. Kamu oke, punya catatan ya, boleh dibaca masing-masing. Tapi apa dibagikan dari kalian? Good to great. Yang esai. bisa punya jawaban atau pengalaman boleh. Nah, langsung aja. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi langit dan raihlah dengan kerja kerasmu. Ingat, kekompakan tim lebih utama dari kepentingan pribadi. Oke, menarik tuh. Jangan takut bermimpi, kekompakan tim. Itu yang kamu rasakan ya? Mimpimu apa? Cita-cita aku jadi pengajar. Pengajar, oke. Dan ada nggak hal yang kamu takutkan? Wah, nanti kalau aku menuju ini ada hal-hal yang tantangan gitu. Kebayang tantangannya apa? Dan nggak takut ya? Enggak, Nggak takut. Kenapa nggak takut? karena udah punya pengalaman. Punya pengalaman, makanya pengalaman itu penting bener. Dengan punya pengalaman itu kita tidak takut menghadapi tantangan yang di depan. Makanya kayak kalian ikut acara mulai dari belajar di sanggar, ikut acara di Jakarta itu memberi pengalaman hidup banget itu, memberikan bekal yang banyak sekali. Aulia ada tambahan? Kalau buat aku pesannya tuh jangan pantang menyerah, jangan takut mencoba dan harus konsisten belajar. Oke. Terus jangan takut gagal karena kegagalan itu perjalanan. Oke. Karena kegagalan itu perjalanan. Iya, benar-benar. Karena kan untuk menuju apa yang kita inginkan
nggak selalu mulus ya, pasti ada tantangan gitu. Iya. Nah, dari situ kita belajar, bener nggak? Apa teman? Kalau aku percaya kalau jadi hebat itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang terus berusaha. Oke, iya, bukan siapa yang cepat, tapi terus berusaha. Agak lama nggak apa-apa ya kan, asal jangan berhenti ya, jalan terus. Aji. Kalau saya memiliki filosofi sendiri, bermain dengan strategi, belajar dengan tekun, dan berkarya dengan hati. Keren ya. Rio. Prinsip tadi buat hidup apa yang membuat kamu bersemangat gitu? Bermimpilah setinggi langit, jatuh pun di atas bintang-bintang. Oh, bermimpi setinggi langit, jatuh pun di atas bintang-bintang. Jadi nggak ada yang jelek gitu kan? Kalau kita bermimpi, belajar terus, kalaupun gagal itu kita sudah menuju apa yang kita cita-citakan gitu. Daripada nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, novel. Gimana? Saya memiliki filosofi, jika kita terus berusaha, kita akan mendapat hasilnya dengan baik. Oke, ya jika kita terus berusaha, karena itu kalian ini ada rutin kan, jadwal rutin belajar di sanggar ya? Ya, Tiap hari apa tuh? tergantung. Tergantung ya, tapi seminggu sekali ada ya? Ya, Oke. Nah Sorry, itu kan pasti apa ya, ada tantangan tapi selalu datang ya untuk belajar di sanggar itu. Iya. Oke. Boleh kita lagi di sanggar tuh apa aja yang dipelajari? Matematika. Matematika, terus bahasa Inggris. robotik, Bahasa bahasa Inggris. Oke. Matematika, robotik, bahasa Inggris itu memang hal-hal yang harus dipelajari berkaitan dengan tantangan di masa depan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kawan, kita mau ngobrol sedikit juga sama teman-teman dari sanggar yang dimana anak-anak ini belajar gitu ya. Pak Tatang ya? Oh, iya. Boleh Pak Tatang ngobrol sebentar Pak untuk nambahin informasi nih. Boleh Mas Nopal berdiri dulu sebentar. Pak Tatang ini berarti dari sanggar Aksa Swastika. Ini sanggar yang dimana adik-adik kita ini, anak kita belajar di situ. Bisa cerita Pak, awalnya anak-anak ini bergabung di sanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas kesempatannya Pak Doni. Iya. Saya sedikit cerita dulu asal mula berdirinya sanggar ya. Oke. Pada awalnya kami mendirikan sanggar itu gratis. Oh. Tadinya nggak ada fee nih. Oh. Ya gratis. Yang saya siapa aja yang mau belajar di kami. Nggak masalah asal mau belajar. Ya, saya siapkan waktunya. Tapi pada perjalanannya ternyata yang gratis itu yang disia-siakan. Biasa begitu Pak. Iya beneran. Nah, Nggak menghargai. Jadi akhirnya bulan 3 saya stop. Di bulan keempat saya mulai lagi dari awal. Oke. Ada yang berbayar sekarang. Oke. Nah ternyata yang berbayar ini yang serius. Nah jadi di situ terlihat bibit-bibit. Oke. Nah, karena memang saya niatnya gratis, ya ceritanya ya, mau apa yang saya bisa, gitu ya, saya salurkan, gitu, siapa tahu bisa bermanfaat. Iya. Dan alhamdulillah beberapa bibit-bibit semua mulai muncul. Pada bulan ke-6 saat prestasi berdiri, kami sudah mengantongi kurang lebih hampir 10-an medali emas waktu itu. Oke. Ya, yang sekarang sudah 3 tahun, alhamdulillah. Kami sudah mengantongi lebih dari 90 medali. Wow. Dari berbagai bidang, matematik, bahasa Inggris, dan yang terbaru itu robotik tingkat nasional. Ya, termasuk anak-anak kita nih, adik-adik kita ini, anak ini yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan ya, 2026. Ini juga atas karya mereka ketika belajar di sanggar ya Pak ya. Bisa cerita Pak, gimana ceritanya anak-anak kita ini, adik-adik kita ini bisa tampil di Jakarta? Jadi ceritanya saya ada sedikit pengalaman. Ya, kurang lebih 15 tahun saya di perusahaan Jepang. Oke. Ya. Dari pengalaman itu saya coba anak-anak ini kira-kira kalau SD saya ajar coding bagaimana ya, bisa nggak? Coba-coba ya. Iya. Ternyata
mulai kelihatan bibit yang saya pilih lah yang terbaik di antara mereka untuk diajarin coding, Oke. diajar public speaking, Heeh. diajar edit. Ya, jadi untuk persiapan kita menghadap kejuaraan nasional itu kompetisi. Oke. Dan kita dari awal udah bilang ini kita nggak ada target ya, hanya kita coba aja gitu. Coba aja siapa tahu bisa menambah pengalaman. Dan tanpa disadar bukan disadari tanpa target itu ternyata alhamdulillah kita juara 1. Wow. Gitu, Juara nasional. 1 di nasional. Ya, yang diadakan di Undip kemarin Oke. bulan Februari kalau nggak salah. Karyanya yang tadi hidrologi heroes Iya, itu. Heroes ya. Jadi anak-anak kita ini, 6 adik-adik kita ini di tim ini bikin hidrologi heroes itu dipresentasikan di lomba yang di Undip itu. Iya. Lomba apa namanya, Pak? NISEF NISEF adalah singkatan Nasional Inovatif Science Environmental and Entrepreneur. Oke. Nah, waktu itu kita bikin ya. Dia bikin sendiri mulai dari coding, dari awal coding sampai menjadi suatu aplikasi. Nah, jadi kita bukan di situ aja. Kalau aplikasi kan hanya seperti main di dalamnya memang ada gamenya gitu ya. Ada prosesnya. Nah, di situ kita gabungkan dengan diorama yang seolah-olah diorama itu bisa dikendalikan di aplikasi itu dan melalui internet. Oke. Jadi Iya. rencananya itu kan untuk pendidikan guru dengan murid. Nah, Oh, media pembelajaran Media berarti pembelajaran, ya. ya. Oke. Ini karya anak-anak Ya. murid nih Ya. untuk membuat media pembelajaran bagi Ya. guru pada murid. Ya. Ini yang jadi guru siapa? Jadi murid siapa ya? Oke. Nah, waktu dipresentasikan di NISEF UNICEF ya. itu, alhamdulillah menang. Nah, ya. Dan dari situlah kemudian anak-anak kita ini tampil di Festival Pelajar Ya, Unggulan. ternyata dalam 1 bulan kemudian ternyata di kementerian itu ya, saya baru tahu dia ada satu organisasi yang menilai prestasi seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita satu-satunya SD Iya. yang mewakili seluruh Indonesia. Wow. Tadi kan saya ngobrol, mereka bilang sempat kayak dipandang anak SD, ya anak saya mah pada gede-gede gitu ya. Oke, Pak Tatang terima kasih. Jadi apa yang Pak Tatang lihat di anak-anak kita ini sehingga jenengan yakin bahwa mereka bisa melakukan sesuatu gitu. Waktu itu apa yang Anda lihat gitu? Saya coba ya. Kalau saya punya keyakinan bahwa masing-masing anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Oke. Ya. Jadi misal siapa tahu nih anak ini cerdas di akademik, tapi bisa jadi lemah di seni. Bisa jadi lemah di akademis tapi dia kuatnya di seni atau yang lain-lain. Kita kan banyak. Salah satunya juga sangat prestasi kan membuka kelas inklusif. Jadi untuk anak-anak spesial. Nah, jadi bukan hanya anak-anak yang unggul, tapi saya yakin anak-anak yang spesial pun kalau kita memberinya dengan hati bisa berkarya ya. Ya. Wow. Ini menunjukkan dukungan dari kita orang tua sangat penting ya bagi anak-anak kita, dan yakinlah bahwa setiap anak itu istimewa dengan keistimewaan mereka masing-masing, tidak bisa disamakan, ojo dibanding-banding gitu ya, gitu ya. Tiap anak punya kelebihan. Oke, Pak Tatang terima kasih informasinya. Kawan, kita ada gambaran ya, di mana anak-anak yang luar biasa ini memang perlu diarahkan, perlu diberi kepercayaan, diberi dukungan sehingga mereka bisa tumbuh. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama anak-anak kita dari beberapa SD di Ungaran yang kemarin tampil di Festival Pelajar Unggulan di Jakarta. Mereka adalah tim SD satu-satunya, yang lainnya kebanyakan adalah SMP, SMA, dan juga teman-teman mahasiswa. Nanti kita lanjut lagi ya, nanti cerita-cerita dari kalian apa cita-cita ke depan, dalam waktu dekat ini mau berbuat apa lagi, mau berkarya apa lagi, ya, apa yang membuat kalian bersemangat terus. Nanti bagi-bagi POV ya masing-masing ya, bagi-bagi pandangan, bagi-bagi cerita. Kawan, kita lanjut lagi, yang mau bergabung, mau ngobrol, silakan WA di 081325858500. Masih di Rasika USA. Saya Dodi Asar bersama Anda.